warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik. Saya lihat kelas ini juga sudah bersih, bajunya juga rapi, penataan kursinya juga rapi juga ini. Biasanya tidak seperti ini. Oke anak-anak, untuk mengetahui siswa yang tidak hadir, mohon kalian cek teman sebangku kalian yang tidak masuk siapa? Angkat tangan. Siapa dok? Nia. Nia. Kenapa Nia tidak masuk? Sakit. Sakit. Oke. Yang pertama saya mau menyampaikan, perlu kalian ingat, untuk belajar SKI itu ada 3 hal yang perlu kalian ingat. Yang pertama adalah dengan belajar SKI akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena apa? Kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Terus kemudian yang kedua, dengan belajar sejarah kita akan meneladani sikap dan perilaku para tokoh pelaku sejarah pada masa lalu. Tentunya menjadikan tokoh sejarah yang karakternya baik menjadi suri tauladan kita saat ini. Bisa dipahami anak ya? Bisa. Anak, hari ini ternyata tidak ada yang terlambat ya. Semuanya masuk tepat waktu sesuai dengan waktu jam pelajarannya. Oh iya, Ubay ada ya Ubay? Hadir Bu. Oh, alhamdulillah. Soalnya biasanya terlambat datangnya. Hari ini jos kamu baik, tidak terlambat, disiplin tepat waktu. Oke. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas proses masuknya Islam ke Indonesia. Coba di antara kalian siapa yang masih mengingat materi minggu lalu? Angkat tangan. Siapa ya? Saya Bu. Oke, coba kamu sampaikan yang kamu pahami dari materi minggu lalu apa? Insya Allah minggu lalu kita mempelajari tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Seingat saya teorinya ada beberapa teori Bu, dari Arab, Cina, Persia, dan Gujarat. Oke. Yang salah satu faktornya adalah Islam masuk di Indonesia ini melalui jalur perdagangan, karena pada saat itu juga Indonesia memiliki geografi yang bagus yang menjadi jalur perdagangan antar bangsa di dunia. Oke. Insya Allah itu. Oke, pinter ya ternyata ya. Oke, tepuk tangan anak-anak. Setelah ini kalian akan mendapatkan tugas KKBD masing-masing. Silakan mengerjakan bekerja sama dengan teman sekelompoknya. Kemudian tugas yang kedua, kalian harus membuat poster dari aplikasi Canva. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan presentasi hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Iya ya, silakan diskusikan ya. Cahaya bagian apa Cahaya? Presentase. Oke. Untuk Diva bagian tugas KKBD ya. Nanti kalau menemukan kesulitan bisa ditanyakan kepada kelompok yang lain ya. Anissa ada kesulitan? Tidak. Oke. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai tugasnya? Hampir selesai. Apakah ditemukan kesulitan? Tidak. Alhamdulillah. Semangat ya kerjakan tugasnya ya. Doni semangat John. Oke. Semari. Oleh sono lek sing arep halaman depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan teori masuknya Islam, yakni teori Gujarat. Perkenalkan, nama saya Faisal Ayubi. Perkenalkan nama saya Rahmat. Perkenalkan nama saya Ismail.
Perkenalkan, nama saya Ubedillah. Teori ini mengungkapkan bahwasanya Islam masuk itu berasal dari pedagang Gujarat India. Jadi pada masa itu, pada abad ke-13 Masehi, para pedagang India itu masuk ke Nusantara Indonesia untuk berdagang. Setelah berdagang, mereka pun menetap di Indonesia dan terjadilah penyebaran melalui perdagangan, melalui perkawinan dan sebagainya. Jadi teori ini berasal dari Gujarat dengan awal mulanya dari pedagang. Berikut bukti-bukti. Apa hubungan antara Gujarat dan Indonesia? Dengan alasan bahwa batu nisan makan Raja Malik Al-Saleh yang merupakan raja kerajaan Samudra Pasai Aceh, bertulis angka tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi. Teori ini didukung oleh adanya batu nisan yang ada di Indonesia itu memiliki corak yang sama halnya dengan corak batu nisan di. Kita beri aplaus anak-anak penjelasan dari kelompok 1. Oke, baik. Barangkali di antara kalian ada yang kurang jelas dan perlu ditanyakan kepada kelompok 1, saya persilakan. Oke, silakan. Saya kelompok 1 untuk didengarkan. Apa kelemahan dari teori Gujarat? Silakan dijawab. Terima kasih saudari Cahaya, pertanyaan sangat bagus sekali. Teori Gujarat ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yakni kurangnya partisipasi bangsa Arab untuk memutuskan teori ini benar adanya. Yang kedua, adanya perbedaan mazhab yang diikuti oleh masyarakat Samudra Pasai dan masyarakat India, Gujarat. Masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'iyah, sedangkan masyarakat Cambai Gujarat India menganut mazhab Hanafi. Jadi seperti itu saudara Cahaya. Beri tepuk tangan anak-anak. Oke, selanjutnya kita persilakan duduk kembali untuk kelompok 1 dan kami sampaikan untuk kelompok 2 maju menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kami kurang sempurna karena yang sempurna hanyalah kita yang pernah bersama. Kita ikuti presentasi hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu jalur masuknya Islam di Indonesia menurut teori Persia. Yang pertama, teori Persia dikemukakan oleh tokoh Husain Bejaja Diningrat dan Umar Amin Husain. Dan yang kedua, teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 yang dibawa oleh bangsa Persia atau sekarang ini disebut dengan negara Iran. Teori Persia didasarkan pada banyaknya persamaan antara bangsa Persia dengan masyarakat Indonesia. Nomor 3, bukti-bukti yang terdapat di teori Persia, yakni yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husain cucu Nabi Muhammad SAW di Karbala. 2. Terdapatnya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Al-Hayat, yakni seseorang sufi terbesar di Persia. Nomor 3. Penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harapan. 4. Terdapat kesamaan
Batu Nisan Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik dan Malik Al-Saleh tahun 1297 Masehi di Pasai yang berasal dari Gujarat. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Apa kelebihan dari teori Persia? Kelebihan dari teori Persia adalah teori Persia menjelaskan bahwa agama Islam masuk melalui jalur perdagangan, sehingga Indonesia banyak pengaruh budaya dari Persia. Contoh dari kita lihat adalah yang pertama bentuk batu nisan, seni ukir, seni arsitektur, dan seni musik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pertemuan kita kali ini sudah selesai tuntas mendiskusikan jalur masuknya Islam ke Indonesia menurut teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan juga teori Cina. Mudah-mudahan kalian bisa memahami poin demi poin yang sudah kita pelajari bersama. Yang paling penting dan harus kita garis bawahi adalah bagaimana semangatnya para penyebar agama Islam di Indonesia, yang dalam hal ini adalah para pedagang yang berasal dari Gujarat, para pedagang yang berasal dari Arab Mekah, para pedagang yang berasal dari bangsa Persia, dan para pedagang yang berasal dari bangsa Cina. Mereka semuanya itu adalah para pedagang muslim yang berdagang di Indonesia sekaligus menyebarkan ajaran agama ini. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.